Kak Rahmi, silahkan. Selamat datang Kak Shirley. Halo, terima kasih Mbak Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana Mbak Hilda? Sehat? Teman-teman panitia? Ya, kami sehat Kak. Terima kasih Kak sudah menyempatkan untuk berbagi ilmunya ke Sobat Genbi Purwokerto nih Kak. Nah Kakak Shirley nih sehat? Sehat kan Kak? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Kak Shirley, webinar kali ini tuh mengenai kepemimpinan nih Kak. Dengan tema Hustling on the Adaptiveness to be a Leader with Integrity and Capability. Nah, menurut Kak Shirley nih, bagaimana menjadi pemimpin yang mudah beradaptasi, kemudian mempunyai integritas dan kapabilitas gitu. Mungkin Sobat Genbi nih udah nggak sabar nih dapat penjelasan langsung dari kakak nih. Langsung aja ya Kak, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Kak Shirley. Oke, baik, terima kasih Mbak Hilda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman pagi ini menjelang siang bisa ikut hadir dalam kegiatan Genbi teman-teman Genbi Purwokerto. Terima kasih teman-teman panitia sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa diskusi, untuk bisa ketemu meskipun secara virtual, tapi semoga tidak mengurangi yang mau kita diskusikan dan energi positif kita pagi ini. Yang saya hormati di sini kepada semua pihak yang terlibat, terkhusus untuk teman-teman yang hadir nih. Di sini tercatat 132 pasang mata ikut hadir. Salam hormat Shirley untuk teman-teman semua. Terima kasih. Teman-teman sudah meluangkan waktunya, kuotanya, energinya untuk bisa hadir dalam diskusi webinar leadership kita. Ini menarik, Mbak Hilda dan teman-teman semua. Saya minta izin di sini, kalaupun Shirley dikasih kesempatan untuk mungkin bisa dibilang ngasih pemantik dulu kali ya, pemantik di awal untuk nanti kita sama-sama bisa diskusi. Ini bukan karena Shirley lebih pintar, bukan karena Shirley lebih punya pengalaman, bukan karena Shirley lebih punya wawasan dari teman-teman, sama sekali enggak. Bisa jadi di sini ada kawan-kawan kita, guru-guru kita, abang, kakak, mas, mbak kita yang jauh lebih punya pengalaman, jauh lebih punya ilmunya, jauh lebih punya wawasan yang luas yang sebetulnya jauh lebih pantas lah daripada Shirley. Untuk itu, Shirley minta izin di sini teman-teman, di awal dikasih kesempatan untuk ngasih materi pemantik ini bukan karena Shirley lebih, tapi harapannya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Karena bicara tentang anak muda, teman-teman, ini kita sebetulnya sama aja, setara. Bicara tentang anak muda kan kita bicara tentang masa depan, betul nggak? Bicara anak muda nggak ada nih yang bicara tentang hari ini. Kalaupun ada nih cuma sebagai jargon aja. Bicara tentang anak muda, kita pasti bicara tentang masa depan. Bicara anak muda bukan bicara tentang hari ini, bicara tentang anak muda bukan bicara tentang masa lalu. Karena anak muda ilmu kita sedikit, wawasan kita sempit, pengalaman masih bisa dibilang kita pas-pasan, benar ya? Kalau ada orang yang bilang saya sudah berpengalaman 25 tahun di bidang saya, itu dipertanyakan. Udah berapa lama emangnya hidup di dunia ini kan gitu kan? Itu dipertanyakan. Maka anak muda jangan insecure kalau ada orang yang bilang, wah anak muda kan belum punya pengalaman. Iya justru karena kita belum punya pengalaman, makanya kita tawarkan adalah masa depan. Anak muda dibicarain ini jadi viral, jadi diomongin sama semua orang nih, jadi trending. Ini bukan baru 5-10 tahun yang lalu. Anak muda udah viral teman-teman. Ini udah dari 1400 tahun yang lalu. Ini udah viral anak muda. Dari timur kita mengenal istilah yang sangat masyhur. Syubanul yaum rijalul qad, rijalul yaum imarul qad. Dari barat, filsuf barat juga nyebutin, the youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Itu kata kuncinya. Dan bicara tentang masa depan nih teman-teman, ada satu perkataan dari Malcolm X. Saya senang banget sama perkataan ini. Karena ini mencerminkan betapa kita semua anak muda punya kesempatan yang sama. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam dikucilkan saat dia masih hidup.
udah masuk keluar penjara berulang kali. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk memperjuangkan value persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Udah terlalu banyak peneliti sosial yang nyebutin teman-teman, kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Teman-teman, Malcolm X pernah bilang begini, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan. Kita udah nggak bahas lagi, kita laki-laki atau perempuan. Kita udah nggak bahas itu lagi. Bicara tentang masa depan, kita udah nggak bahas lagi kita lahirnya di desa atau di kota, kita berasal dari kondisi keluarga dengan sosial dan ekonomi yang seperti apa, kita lahir ke dunia ini dari rahim perempuan mana, kita udah nggak bahas itu lagi teman-teman. Bicara tentang masa depan, maka anak muda selama berani bekerja keras dan bekerja cerdas mengisi masa-masa persiapan ini, maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang? Betul nggak? Ini menarik teman-teman. Kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan itu lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kita semua nih, anak muda, itu hanya dibedakan tipenya menjadi 4. Pertama adalah anak muda dengan standar baik. Anak muda dengan tipe pesimis. Nanti kita akan membahas kualitasnya, tapi izinkan saya mulai dari tipe dulu. Anak muda dengan tipe pesimis, teman-teman. Tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyari selalu menjawab dengan awalan ah. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan, kayak gimana nih? Ah, itu mereka aja lah. Mbak Sherly, mereka yang pinter-pinter, mereka yang rajin-rajin, mereka aja. Kalau kita gimana teman-teman? Cek 1, 2, 3, aman? Aman ya? Itu mereka aja Mbak Sherly yang pinter-pinter, yang rajin-rajin, mereka aja duluan yang berpikir tentang masa depan. Terus kalau kita gimana? Ah, kita nih apalah, cuma rebukan Astor Mbak Sher. Teman-teman pengen ngeliat diri sendiri 9 tahun ke depan saat semua orang ngomongin demografi, teman-teman pengen ngeliat diri sendiri kayak gimana? Ah, itu nanti sajalah, itu mereka aja duluan yang dekat dengan akses informasi, dekat dengan akses finansial, dekat dengan akses kekuasaan, mereka aja duluan yang berpikir ke arah sana. Terus kalau kita gimana? Ah, kalau kita apalah cuma serpihan rengginang. Teman-teman, tipikal manusia kayak begini, mereka duluan mengecilkan dirinya sendiri sebelum orang-orang di sekitarnya. Tipikal manusia pesimis, mereka duluan mengerdilkan potensi yang sudah dititipkan yang maha kuasa kepada dirinya sebelum lingkungan sekitarnya. Tipikal manusia kedua, ini naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia yang realistis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyari selalu menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Ya sudahlah Mbak Sherly, itu nanti bagaimana kesempatan datang pada saya saja. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri tidak lagi merepotkan orang tua di tahun berapa? Ya syukur nanti kalau teman-teman sekarang masih mahasiswa atau mungkin siswa, ya syukur nanti kalau saya sudah selesai jadi mahasiswa, toga dipindah, alma mater dilepas, saya bekerja pada perusahaan idaman, nanti gaji saya di atas UMR, syukur nanti saya bisa mulai menabung, saya bisa mulai ngasih ke orang tua. Gimana kalau enggak? Ya sudahlah, nanti gimana takdir berbicara saja. Teman-teman tipikal manusia realistis. Mereka selalu dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia realistis, mereka selalu mendengar narasi dari orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa, kata, orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mendukung, selalu mensupport apa yang menjadi tujuan, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak?
Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk dengerin apa kata orang aja. Yang jadi target, visi, goal, cita-cita dalam hidup kita, gak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia optimis. Teman-teman tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, maka mereka akan nyari selalu melihat dari sudut pandang yang positif. Teman-teman pengen ngelihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan kayak gimana? Mbak Ser, sekarang saya adalah seorang mahasiswa. Silakan diisi sendiri kiranya saat ini jurusannya apa, semester berapa, atau mungkin siswa di mana sekarang di bangku kelas berapa, silahkan diisi. Karena saya yakin di sini yang hadir beda-beda ya, nggak semua dari satu universitas, beda-beda ya. Tapi Beda, Kak. 10-15 tahun lagi Mbak Ser, karena saya punya passion dalam dunia pendidikan, maka saya udah punya yayasan saya sendiri. Di bawah yayasan saya, minimal ada 2 sekolah. Masing-masing sekolah, saya udah ngasih beasiswa pada 500 anak di wilayah saya. Sehingga 10-15 tahun ke depan, saya ingin melihat ada angka anak-anak yang putus sekolah itu berkurang di wilayah saya. Minimal 30% lah. Mbak Ser, fokus saya bukan di pendidikan, fokus saya adalah di dunia usaha, entrepreneur. Sekarang saya adalah mahasiswa, tapi 10-15 tahun ke depan, saya udah punya usaha saya sendiri. Di bawah usaha saya, itu omset per tahunnya ya minimal 50 M lah. Amin. Saya udah membuka lapangan kerja minimal untuk 500 anak di Indonesia. Sehingga 10-15 tahun ke depan, saya ingin melihat ada angka pengangguran yang berkurang, terkhusus untuk anak-anak fresh graduate. Amin. Teman-teman tipikal manusia optimis, ketika 1.000 orang mengatakan that's impossible, itu tidak mungkin, mereka akan jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it, saya yang akan buktikan. Ketika orang-orang di sekitarnya nertawain, menyepelekan, mengerdilkan cita-citanya, maka dia akan jadi orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu, teman-teman. Di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu dibuat, bukan lagi dinanti. Tipikal manusia yang keempat naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia progresif. Teman-teman kadang-kadang, betul nggak? Kalau teman-teman saat ini siswa, ada namanya aturan sekolah, betul ya? Sekiranya teman-teman sekarang mahasiswa, ada namanya aturan kampus, aturan universitas. Kalau teman-teman udah lulus, toga dipindah, alma mater dilepas, status mahasiswa udah nggak ada lagi, mungkin sebagian kita bekerja, mungkin ada yang membuka lapangan kerja. Kalau kita bekerja, maka ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi, apapun agamanya, kita punya aturan ilahi, teman-teman, aturan Tuhan. Kita hidup manusia ini penuh dengan aturan. Itu yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara C, masih ada 24 cara lain, sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Teman-teman gak ada alasan anak muda bersikap realistis. Gak ada dalam kamus hidup anak muda bersikap pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda itu adalah optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri kita menjadi manusia-manusia yang progresif. Pertanyaannya adalah, selama ini zona nyaman kita ada di mana? Benar nggak? Selama ini orang-orang di sekitar kita nih membiasakan kita untuk berpikir, bertindak, punya mindset, punya habit, punya karakter. Itu di tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman. Karena zaman berubah. Waktu ini akan berganti, teknologi pun hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan teknologi, maka siap-siap. Mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi. Pusaran percepatan. Yang semua orang sekarang ngomongin industri 4.0, siap-siap nggak lama lagi kita masuk 5.0. Era society. Eranya semua orang akan ikut terlibat.
eranya kolaborasi, dan ini eranya teman-teman. Nggak perlu disuruh teman-teman, mainannya sekarang udah sosial media yang menghubungkan konektivitas, bener nggak? Ini udah masuk era society yang kalau ditanya siapa pemeran utamanya, jawabannya adalah teman-teman semua. Sekarang teknologi menjadi variabel baru yang ngasih warna dalam setiap lini kehidupan. Apalagi tahun 2020, bener nggak? Setelah COVID-19 ini. Coba cek, lini kehidupan mana yang nggak masuk dalam Internet of Things. Kesehatan sekarang. Sekarang ketemu dokter, sudah banyak fasilitas untuk menghubungi dokter via online. Prescription keluar, ditebus, obat dikirim ke rumah. Bicara ekonomi mana sekarang yang nggak terlibat dalam Internet of Things? Bicara pendidikan mana sekarang yang nggak terlibat dalam Internet of Things? Bicara organisasi mana sekarang yang nggak terlibat dalam Internet of Things? Kita aja sekarang ketemunya via daring, bener nggak? Yang harusnya ketemu secara langsung. Tahun 2020 ini akan menentukan siapa-siapa aja manusia yang bisa ikut dalam putaran akselerasi berdamai dengan teknologi, mana yang enggak. Bagi mereka yang nggak bisa, siap-siap mereka akan diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Mantan Presiden Amerika, Franklin, juga pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati, teman-teman. Mereka akan diam di tempat, pelan-pelan mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, terus apa yang ngebuat kita semua berbeda antara kita yang hari ini dengan kita 2, 3, 4 tahun yang lalu, saat mungkin sebagian besar dari kita masih menggunakan rok atau celana abu-abu. Apa yang ngebuat kita semua berbeda antara kita, termasuk Sherly, yang hari ini, 22 Oktober ini, ketemu via virtual ini, dengan kita 5 tahun ke depan. Mindset kita kah? Ilmu kita kah? Wawasan kita kah? Networks kita kah? Skill kita kah? Kebijaksanaan kita kah? Proses pengambilan keputusan kita kah? Yang jelas dalam mengisi masa-masa persiapan ini, sebetulnya kualitas kita sebagai anak muda nih hanya dibedakan jadi 4. Pertama adalah manusia dengan kualitas baik. Lakuin aja standar baik kita, teman-teman. Dalam hal apapun, lakuin standar kita dengan standar baik. Kita nih sebagai mahasiswa harus melaksanakan pendidikan dari rumah, misalnya daring. Lakuin dengan standar baik. Kita misalnya dapat amanah di organisasi jadi ketua, sekretaris, bendahara, lakukan tanggung jawabnya dengan standar baik. Lakukan segala sesuatu, aktivitas kita dengan standar baik. Tidak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Wah, sepertinya dia lebih apa misalnya. Tidak perlu. Karena kebanyakan kayak begini nanti jadinya insecure, kita malah nggak bersyukur. Betul nggak? Lakuin aja dengan standar baik, and that's it. Itu tangga pertama kita. Kembalikan pada fitrahnya aja. Standar baik. Bukankah fitrah dasar manusia adalah baik? Kan tidak ada manusia yang lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran untuk korupsi. Kan tidak ada manusia lahir ke dunia ini oek-oek terus langsung kepikiran untuk ngebandingin diri dengan orang lain. Wah, sepertinya dia lahir dari keluarga yang punya banyak privilege. Kan tidak ada. Tidak ada manusia lahir bayi, lahir oek-oek terus langsung kepikiran untuk ngebandingin diri, ngomongin orang lain misalnya, kayak Bu Tejo. Tidak ada ya. Tidak ada manusia lahir untuk ngambil hak orang lain. Dasar kita adalah baik. Lakuin aja standar baik kita dalam hal apapun. That's it. Itu tangga pertama kita. Apakah jadi baik aja cukup? Tidak cukup, teman-teman. Akan ada seleksi alam besar-besaran. Mereka yang mau jadi lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu. Be a better one. Good is not enough. Let's be a better one. Jadi yang lebih baik dalam hal apapun. Dalam hal ilmu, dalam hal pengalaman, dalam hal networks, dalam hal kapasitas dan skill, pastikan kita terus mengupgrade diri menjadi manusia yang lebih baik. Bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Toh demikian sunatullah-nya. Apakah menjadi lebih baik aja cukup? That's not enough. Tidak cukup, teman-teman. Dunia ini makin borderless, makin tanpa batas. Kita nih, yang di Indonesia sekarang, dengan satu kali klik aja, kita bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Benar nggak? Kita di Indonesia sekarang satu kali klik, itu bisa tahu perkembangan anak muda seumuran kita di belahan dunia lain. Di Eropa, di Amerika,
di Cina, di Jepang, di selatan dunia, di Australia, di New Zealand, di Timur Tengah, bisa tahu. Jarak ruang dan waktu jadi nggak ada arti sekarang, teman-teman. Justru yang mengecilkan dunia ini adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak memposisikan diri kita semaksimal yang kita bisa. Maka mari sama-sama kita pastikan, dari manapun background studi kita, dari manapun latar belakang keilmuan kita, passion kita, hobi kita, skill kita, saya yakin di sini kita punya passion, hobi, skill yang berbeda-beda. Dan tidak apa-apa, justru dengan berbeda itu kita bisa saling kolaborasi, benar ya? Pastikan kita terus mengupgrade diri jadi yang terbaik di posisi kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, teman-teman, maju salah, mundur juga salah. Pastikan kita nggak cepat puas dan terus mengupgrade diri menjadi yang lebih baik. Be the best version of us. Bukan the best version of others. Bukan versi terbaik orang lain. Versi terbaiknya kita. Makanya dari awal kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Awalnya kita gimana, terus upgrade diri menjadi terbaiknya versi kita. Apakah jadi terbaik aja cukup? Is the best one enough? Apakah jadi terbaik aja cukup? Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Jadi manusia-manusia yang excellent, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, teman-teman. Karena tidak ada manusia yang nggak punya salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya khilaf. Benar ya? Manusia yang sempurna di bidangnya adalah manusia yang terbaik di bidangnya. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawan di sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Manusia yang terbaik di bidangnya ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi mampu ngasih banyak kebermanfaatan, kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang di sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat orang yang paling ganteng, wajahnya cantik, parasnya. Akan lekang ini semua dengan waktu, akan lekang. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya ini bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia-manusia kayak gini. Kita bolehlah punya pencapaian banyak dalam hidup, tidak apa-apa, itu bagus. Bukan tidak bagus, ini bagus untuk menambah portfolio kita. Tapi ternyata sejarah mencatat bahwa manusia yang pencapaiannya paling tinggi di dunia ini adalah yang bisa ngasih manfaat, impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan dunia lebih senang mencatat manusia kayak begini, teman-teman. Coba sebut dalam majalah Forbes, siapa yang tercatat sebagai manusia yang paling banyak karyanya digunakan oleh manusia yang hidup di abad 20 dan 21. Mungkin teman-teman masih ingat manusia yang menciptakan Microsoft? Masih ingat? Bill Gates. Gak usah kita bahas kekayaan Bill Gates, teman-teman. Majalah Forbes udah selesai lah ngebahas itu. Gak usah kita bahas. Bill Gates, dianggap terbaik di bidangnya? Yes. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia punya namanya Bill Gates Foundation. Dengan itu dia bisa merangkul lebih banyak manusia, bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Mbak Ser, nggak usah jauh-jauh, kita bahasnya Indonesia aja. Ayo kita bahas. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori 4T, yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna, yang karyanya baru saja dimuseumkan, manusianya meninggal tahun lalu. Ada yang ingat? Almarhum B.J. Habibie, dianggap terbaik di bidangnya? Yes, semua orang mengakui, nasional, internasional mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan, dia punya namanya Habibie Center. Salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Kita baru bahas 2 orang. Kita belum bahas bagaimana para pahlawan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kita belum membahas manusia-manusia dari 14 abad yang lalu, yang karyanya lintas batas zaman dan generasi bisa digunakan. Teman-teman jangan mau jadi generasi eksklusif. Hanya berpikir tentang diri sendiri, saya ketika udah lulus kuliah nanti kerja di mana, gaji per bulan yang masuk ke rekening berapa, saya ketika udah dewasa kekayaan saya seberapa, saya ketika udah tua kekuasaan saya seberapa, saya terus, gak akan selesai-selesai. Dunia ini terlalu luas, teman-teman, untuk kita kecilkan dengan masalah kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang memunculkannya. Ayo, kita ganti kata saya menjadi kata kita.
Gimana nih kita anak muda 9 tahun ke depan, ketika tepat peak session bonus demografi itu terjadi, di mana posisi anak muda? Ibaratnya ombak nih, kita mau yang dimainkan oleh ombak atau kita yang memainkan ombak? Gimana kita nih anak muda 25 tahun ke depan, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, semua orang menggadang-gadang generasi emas di tahun 2045. 1 abad Indonesia merdeka. Akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa. Pertanyaannya adalah, di mana posisi bangsa, di mana posisi negara, di mana posisi anak muda saat itu? Apakah anak muda masih jadi tuan di negerinya sendiri? Ini menarik teman-teman. Bicara hal besar kayak begini, maka pertanyaannya adalah, dari mana kita semua bisa memulai? Benar nggak? Teman-teman, perubahan besar itu nggak akan mungkin terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini, teman-teman. Satu perubahan, satu revolusi, 2 evolusi. Hanya ada 2 teori perubahan besar, silahkan dicek. Revolusi artinya berubah dengan cepat, teman-teman. Speed, kuncinya adalah kecepatan. Sekarang adalah zaman bukan hanya bagi mereka yang besar mengalahkan yang kecil. Sekarang zaman juga terbuka bagi yang cepat mengalahkan yang lambat. Benar ya? Coba cek. Dalam dunia transportasi, yang nggak mau cepat ya udah kalah dengan yang cepat. Sekarang hanya dengan 1 kali klik, kita mau kemana aja, moda transportasinya datang langsung. Bener nggak? Kita mau pesan tiket, 1 kali klik langsung dapat tuh. Selesaikan pembayaran, tiket langsung di tangan. Dalam dunia pendidikan sama, dengan 1 kali klik kita udah bisa dapat ilmunya. Bener nggak? Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Sekarang zamannya demikian. Selama ini anak muda, kira-kira apa teman-teman yang paling ditakutkan? Bob Sadino dalam bukunya bilang ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda, dan ternyata nomor satunya adalah kegagalan. Anak muda takut gagal. Kalau memang kita semua takut gagal, maka rumusnya habiskan semua jatah gagal kita saat muda, teman-teman. Habisin semua. Kita punya jatah gagal berapa? 10, 15, 20, 25, 30, 35, silahkan diisi. Habiskan semuanya saat muda. Gagal 1 kali, kita tahu nih, masih ada jatah 9. Gagal lagi, kita tahu masih ada jatah 8. Gagal lagi, masih ada jatah 7. Gagal lagi, bersiap 6. Gagal lagi, masih ada 5. Gagal lagi, masih ada 4. Gagal lagi, 3, 2, 1. Habiskan semua jatah gagal sekarang saat muda. Sehingga nggak ada alasan ketika dewasa kita nggak sukses, karena semua jatah gagal udah kita habisin saat muda. Apalagi? Baser, kita takut bicara di depan umum. Besok cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Setiap ada acara kayak begini, di komunitas, di organisasi, lekatkan diri dengan tanggung jawab dan amanah. Jadi MC, jadi moderator, mulai cicil dari sekarang. Mbak Sar, saya pengen jadi pengusaha, tapi nggak ngerti digital marketing. Besok cari kelasnya, temukan gurunya, mulai pelajari. Mbak Sar, saya takut berenang. Besok cari kolam renangnya, cemplungkan diri, bukan untuk tenggelam, cari gurunya di situ, mulai pelajari teman-teman. Apa yang selama ini kita takutkan, datangi, pelajari, taklukkan apa yang kita takutkan, bukan malah dijauhi. Karena makin kita jauhi, ini gapnya makin besar dan gak akan pernah selesai. Apa yang kita anak muda takutkan, datangi, dekati, taklukkan apa yang kita takutkan. Secara resiko jelas lebih besar, tapi secara efektivitas waktu ini jauh lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu, teman-teman. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa memanfaatkan waktu dengan produktivitas, maka siap-siap, dia duluan yang akan keluar jadi pemenang. Atau pakai cara yang kedua, evolusi. Berubah, tapi pelan-pelan, butuh waktu, butuh proses. Mereka yang bisa keluar sebagai pemenang dari proses evolusi ini adalah mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan. Daya juangnya mempertahankan sesuatu yang dia putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan
dari Harvard University Psychological Center-nya juga menyebutkan kecerdasan paling tinggi pada manusia itu adalah kecerdasan daya tahan, adversity quotient, kecerdasan daya tahan. Coba teman-teman tanya sama adik teman-teman, atau mungkin ponaan, atau mungkin sepupu yang umurnya masih 5, 6, 7 tahun. Coba tanya, kalau udah besar mau jadi apa? Biasa jawabannya apa? Dokter, bener nggak? Polisi, tentara, presiden. Kalau anak zaman sekarang mungkin YouTuber, selebgram gitu ya, duta besar. Tapi coba tanya, nanti saat umurnya menginjak 23, 24, 25 tahun. Biasanya udah berubah tuh. Bener nggak? Kenapa bisa berubah? Karena orang-orang di sekitarnya ikut mempengaruhi mindsetnya. Orang-orang di sekitarnya ikut membentuk pola pikirnya, ikut mempengaruhi keputusan-keputusan besar yang diambil dalam hidupnya. Kecerdasan paling tinggi adalah kecerdasan daya tahan. Dan dalam hal ini, Sally senang sekali dengan satu quotation yang berhasil mengubah pola pikir Sally dalam mengubah dan dirubah dalam proses evolusi. Sally membaca bukunya saat umur 14-15 tahunan, saat SMP. Judul bukunya The Iron Lady. Ini menceritakan tentang perjalanan hidup Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher pernah bilang, teman-teman, what you thought, for they become your words. What your words, for they become your actions. What your actions, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi bahan yang kita diskusikan, tutur bahasa. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan. Perhatikan tindakan kita, karena ketika diulang-ulang terus setiap hari, dia akan jadi kebiasaan, habit. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Sally izin di sini, dalam Islam teman-teman ada istilah kun fayakun. Istilah kun fayakun itu teman-teman, ranahnya itu adalah ranahnya Sang Maha Irodah, itu ranahnya Sang Maha Kuasa, Sang Maha Berkehendak. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Pertanyaannya adalah, kalau selama ini letak kuncinya itu ada di mindset, pertanyaan kuncinya adalah selama ini mindset kita anak muda diisi dengan apa? Benar nggak? We are what we read, we are what we listen, we are what we watching, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita baca, kita adalah apa yang kita tonton, kita adalah apa yang kita dengar, kita adalah dengan siapa kita berdiskusi. Kita adalah dengan siapa kita bergaul, teman-teman. Coba cek sekarang. Anak muda, menurut IDN Research Institute tahun 2019, annual report-nya nyebutin dalam satu hari kita anak muda ngabisin waktu 13 jam di internet. Dan menurut The New Web, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial medianya. Kalau dua data ini digabungin, maka ketahuan. Irisannya adalah anak muda kalau main di internet itu biasanya ngabisin waktu di sosial media. Coba sekarang, kalau memang anak muda ngabisin waktu paling banyak di sosial media, maka lebih banyak mana yang viral itu adalah konten-konten faedah atau unfaedah. Lebih banyak mana nih yang trending adalah konten-konten yang mengajak mindset kita semua untuk menjadi manusia optimis progresif atau realistis pesimis. Lebih banyak mana yang viral, konten-konten hoax atau fakta. Yang jelas teman-teman, bicara tentang internet, sosial media, internet of things, maka sebetulnya anak muda objeknya, anak muda juga subjeknya. Maka udah cukuplah kita menjadi objek. Sekarang waktunya kita masuk naik ke tengah, ayo kita jadi subjek. Udah cukup anak muda jadi penonton. Sekarang waktunya anak muda jadi pemain. Karena sejarah nggak pernah mencatat para penonton, teman-teman. Sekeras apapun kita berteriak selama masih duduk di kursi penonton, masih yel-yel aja di tribun, itu sejarah nggak akan pernah mencatat. Sejarah hanya mau mencatat para pemain, dan bukan pemain rata-rata, pemain di atas rata-rata, bukan pemain mediocre, pemain the best yang dicatat.
Untuk itu, mari sama-sama kita persiapkan diri anak muda, karena anak muda ini pasti ngomongnya masa depan. Mari kita persiapkan diri untuk jadi pemain. Kak, Mbak Sherly belum bisa sekarang jadi pemain utama. Ya enggak apa-apa, kita jadi pemain cadangan aja dulu. Mbak Sherly kita belum bisa jadi pemain cadangan juga. Enggak apa-apa, turun dulu, lihat dulu nih, baca dulu. Luas lapangannya berapa, aturan permainannya seperti apa. Kalaupun kita main nanti, kita mau jadi apa? Mau jadi kiper, penjaga gawang, mau jadi gelandang tengah, mau jadi sayap kanan, sayap kiri, kita tahu dulu lawan kita seperti apa. Dengan kita turun, kita makin dekat dengan sumber masalah. Dan menyelesaikan masalah itu nggak bisa dari hilir, harus dari hulu. Makin kita turun, kita makin tahu hulunya apa. Sehingga dalam menyelesaikan masalah, itu langsung ke hulu. Pelan-pelan hilirnya akan teratasi. Dalam hal ini teman-teman, maka pertanyaannya, terus langkah teknisnya kayak gimana Mbak? Kan begitu ya? Karena anak muda nggak suka teori teman-teman. Anak muda tuh pasti senangnya adalah seneng langsung, terus apa nih yang bisa kita lakuin? Benar nggak? Anak muda jangan dikasih teori dah. Anak muda senangnya terus kita bisa apa? Maka teman-teman, ayo jadi anak muda yang produktif. Bukan anak muda yang sibuk. Selama ini kita anak muda terbiasa untuk jadi anak muda yang sibuk. Dan ini kesalahan Sherly di tahun pertama kuliah. Jadi Sherly langsung buka aja. Sherly di tahun pertama kuliah itu bisa ikut UKM sampai 5, teman-teman. Organisasi sekali ikut langsung 5. Jadinya sibuk, benar nggak? Kita cuma punya waktu 24 jam. Terus ikut 5 UKM, dengan itu kita masih harus belajar sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa masih harus belajar, menyelesaikan tanggung jawab di 5 UKM, harus memenuhi kebutuhan wajib untuk tubuh, ya istirahat, yang ngasih nutrisi gitu, kurang lebihnya. Dengan kondisi finansial yang sangat terbatas saat itu, saya harus sambil kerja juga saat kuliah, kerja sampingan. Maka teman-teman bayangin, itu manusia sibuk atau manusia produktif? Manusia sibuk, sampai ada mentor yang ngingatin, ibaratnya anak muda lagi asik-asiknya berkegiatan, tiba-tiba ditempeleng. Sherly, kamu itu bukan produktif, kamu itu sibuk. Terus nggak terima dong, loh kenapa dianggap sibuk? Saya melakukan banyak hal. Ini saya ini produktif, masih yakin gitu ya. Biasa anak muda kan keras kepala banget dengan yang dia yakini. Benar salah itu urusan kedua, yang penting dia yakin dulu kalau anak muda. Akhirnya mentor bilang begini, ini kalau cocok dengan teman sok silahkan diambil, tapi kalau nggak cocok udah tinggalin aja. Tapi dengan Sherly ini cocok. Segera jawab pertanyaan ini. Kalau teman-teman bisa menjawab 4 pertanyaan ini, teman-teman berada pada jalur produktif dan segera lanjutkan. Go get it, lanjutin. Tapi kalau teman-teman nggak bisa jawab 4 pertanyaan ini, berarti teman-teman adalah mahasiswa sibuk, anak muda yang sibuk, sama kayak Sherly dulu. Dan ternyata Sherly salah, segera ganti. Kecepatan itu adalah kunci nomor 1 bagi anak muda. Cepat tahu salah, cepat ganti, cepat perbaiki, cepat tahu rumusnya seperti apa. Segera jadi mahasiswa, segera jadi manusia-manusia yang produktif. Ini Sherly minta tolong sama host, tolong dijadikan co-host juga, jadi Sherly bisa sharing slide. Sambil menunggu, Sherly lanjut. Segera jawab 4 pertanyaan ini, teman-teman. Pertama adalah, siapa teman-teman di masa depan? Teman-teman melanjutkan ini, melanjutkan kegiatan yang saat ini teman-teman lakukan, itu adalah untuk target dan goal teman-teman di masa depan atau bukan? Siapa teman-teman di masa depan? Segera jawab pertanyaan ini. Yang kedua adalah, segera jawab pertanyaan, siapa teman-teman sekarang? Teman-teman udah kenal belum dengan siapa diri teman-teman? Apa kelebihan teman-teman? Apa kekurangan teman-teman? Apa opportunity yang masih bisa kita rajut ke depan? Apa halangan, rintangan, dan ancaman yang akan teman-teman dapatkan dalam menggolkan target teman-teman? Yang ketiga, how? Bagaimana cara teman-teman mendapatkan itu? Kak, saya pengen jadi duta besar. Teman-teman, duta besar itu harus menguasai minimal 3 bahasa. Berapa bahasa yang udah teman-teman dapatkan? Apakah kegiatan teman-teman sekarang adalah kegiatan yang mengantarkan teman-teman pada goal atau hanya sekedar mengisi waktu? Apakah kesibukan teman-teman sekarang adalah bagian untuk mengantarkan teman-teman lebih dekat dengan cita-cita atau sekedar ingin terlihat beraktivitas oleh orang-orang sekitar? Segera pecah, target besar 10 tahun, segera pecah jadi target tahunan jadi target bulanan jadi target harian, dan semua kegiatan teman-teman ini adalah produktivitas, bukan sibuk.
Dan yang keempat, segera jawab pertanyaan, teman-teman ingin meninggalkan apa untuk generasi sesudah teman-teman. Karena setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Masanya sekarang, cek semua perguruan tinggi itu isinya generasi Z. Tapi nggak lama, sebentar lagi, ini generasi Alpha akan menggantikan teman-teman. Teman-teman pengen ninggalin apa untuk generasi selanjutnya? Waktu kita terlalu singkat, teman-teman, untuk hanya dihabiskan bermain-main. Izin mengutip apa yang disampaikan Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, itu babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bersenang-senang dan bermain-main, maka izin mengutip apa yang disampaikan Buya Hamka, monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia itu dikasih dua privilege, kita dikasih pikiran, kita dikasih empati. Kolaborasikan keduanya, maka siap-siap gebrakan dan akselerasi besar akan datang pada teman-teman. Nah, ini saya udah dijadikan co-host, saya izin sharing satu slide. Untuk itu mari jadi manusia yang produktif. Jadi anak muda yang bukan hanya pengen terlihat sibuk, tapi anak muda yang produktif. Dan untuk jadi anak muda yang produktif, segera jawab 4 pertanyaan tadi. Mbak, saya harusnya udah bisa jawab semua 4 pertanyaan itu. 2 jempol. Go get it, lanjutin, pertahankan, konsistensikan. Karena di awal akan banyak orang yang optimis, tapi akan sampai ke garis finish, teman-teman. Ini hanya manusia-manusia yang konsisten. Di awal akan banyak orang yang yakin, tapi akan duluan sampai ke titik maksimalnya dan mendapat kesempatan. Ini adalah orang-orang yang konsisten. Dan pastikan bahwa ini perbedaannya ya antara manusia produktif banyak prioritasnya. Kalau produktif itu nggak segan bilang no dan yes. This is yes, this is no. Yang ini enggak. Yang ini iya. Ini masuk dalam prioritas saya karena tahu goalnya apa. Kalau orang sibuk ya semuanya jadi bilang iya. Tolongin ini ya, iya. Ikutan ini ya, iya. Tidak segera bertanya ke internal. Sebetulnya apa yang teman-teman kejar? Hanya sekedar memenuhi penetrasi sosial, tekanan dari lingkungan. Orang produktif akan berpikir dulu sebelum bertindak, sedangkan orang sibuk akan langsung bertindak, cenderung reaktif. Orang produktif itu adalah orang yang fokus, orang sibuk multitasking. Produktif itu tahu kapan harus tugas itu didelegasikan, dan orang sibuk itu, orang produktif itu tahu kapan tugas itu harus didelegasikan. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, hanya punya waktu 7 hari dalam seminggu, waktu kita sama. Hardware kita juga sama, teman-teman. Tinggal pertanyaannya, software apa yang kita install. Kita nih, anak muda Indonesia, yang katanya akan mengisi lebih dari 60%, ini hardware kita sama. Kita sama-sama dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu dikasih hardware yang sama. Pertanyaannya kenapa ada yang di umur 20-an, itu pencapaiannya sudah luar biasa, kebermanfaatannya sudah sangat luas. Pertanyaannya software apa yang dia install di pikirannya. Lingkungan apa yang ngebentuk dia. Segera ambil softwarenya, segera install juga di hardware teman-teman. Segera bentuk lingkungannya, cari lingkungan yang sama untuk membentuk teman-teman. Maka siap-siap, teman-teman pun akan melakukan dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang yang tadi teman-teman lihat. Dan ini bukan sekedar menyeting goal terus kita tinggalkan, enggak. Goal kita bahkan sangat terukur. Pakai smart goal setting. S-nya spesifik, harus spesifik. Teman-teman pengen jadi orang bermanfaat. Bermanfaat dalam hal apa? Dalam hal pendidikan, kesehatan, dalam bidang usaha, silahkan. Tapi harus spesifik. Kak, dalam hal usaha saya pengen jadi entrepreneur, gimana ngukurnya? Harus measurable, harus terukur, teman-teman. Pengusaha dengan omset berapa miliar per tahun, dengan omset berapa triliun per tahun, dalam 10 tahun teman-teman udah ngebuka berapa lapangan kerja. Harus spesifik, karena sesuatu yang tidak spesifik, sesuatu yang tidak terukur, itu nggak bisa diimprove. If we cannot measure, we cannot improve. Kalau kita nggak bisa mengukur apa yang sedang kita kejar, kita nggak bisa improve. Kak, saya pengen menjadi manusia yang paling baik itu kayak gimana ukurannya? Silahkan. Kak, saya pengen menjadi seseorang yang inspiratif. Inspiratif itu gimana ukurannya, teman-teman? Oh, bagi saya inspiratif itu adalah bisa ngasih
karena saya senang dalam dunia visual, saya pengen nanti menjadi YouTuber. YouTuber itu gimana ngukurnya? Oh, dia berdasarkan subscriber. Maka 10 tahun lagi, saya adalah YouTuber nomor 1 di Indonesia. Dengan jumlah subscriber, semuanya terukur. Jadi teman-teman tahu, dalam 1 tahun, apa aja yang harus teman-teman lakukan. Ketika ada yang nggak bekerja sesuai dengan keseharusannya, ganti caranya. Karena to get something we never had, we must do something we never did. Untuk dapetin sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata juga. Kalau cara kita sama-sama aja, udah ketahuan, hasilnya juga akan begitu-begitu aja. Dan bukankah ini yang diamini oleh Albert Einstein, yang nyebutin bahwa insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat teman-teman merasa berbeda? Cara apa yang berbeda antara kita yang sekarang dengan kita yang sebelumnya dalam mengejar goal tadi? A adalah achievable, R-nya adalah realistic. Realistic ini bukan realistis ya teman-teman. Realistic adalah kita membaca lingkungan sekitar untuk kemudian menyesuaikan dengan cara kita. Sehingga semuanya jadi jelas, sangat terukur. Karena bahkan kita mempertimbangkan lingkungan sosial sebagai variabel dalam proses mencari menggolkan cita-cita. T-nya timely. Harus ada ukuran waktu, teman-teman. Karena kalau enggak, kita akan terus bermain-main dengan apa yang sekarang sedang kita upayakan. Ya, itu kan bisa besok. Ya, itu kan bisa bulan depan. Ya, itu kan bisa minggu depan. Ya, itu kan bisa tahun depan. Terus kita procrastinate. Terus kita menunda-nunda. Dan ketika kita menunda-nunda, siap-siap. Itu berpotensi untuk ditinggalkan. Menunda itu berpotensi untuk ditinggalkan, teman-teman. Kalau bisa diselesaikan hari ini, jangan tunggu besok. Kalau bisa kita mulai hari ini, kenapa harus tunggu bulan depan? Terakhir, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan baik ini bahwa tua muda itu pada akhirnya tidak lagi ditentukan berdasarkan usia, teman-teman. Tua muda itu ditentukan berdasarkan pilihan mindset dan sikap. Kita ingin menjadi manusia yang pesimis atau menjadi manusia yang optimis. Kita ingin menjadi manusia yang ragu-ragu dalam membuat keputusan, mengambil tindakan, atau menjadi manusia yang yakin dalam membuat sebuah keputusan. Tua muda itu bukan lagi ditentukan berdasarkan berapa lama kita udah dikasih kesempatan untuk hidup. Tua muda itu ditentukan berdasarkan pilihan sikap kita. Ingin menjadi manusia yang terus berada dalam keputusasaan atau bergerak ke depan dengan penuh harapan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam membuat keputusan. Kita akan muda semudah keyakinan kita dalam mengambil tindakan. Kita akan tua setua pesimisme kita melihat segala sesuatu, dan kita akan muda semudah optimisme kita melihat ke depan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, teman-teman, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup kita cuma satu kali, maka mari kita pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Saya pikir demikian dulu. Saya diserahkan kepada Mbak Hilda selaku moderator. Silakan Mbak Hilda. Oke, terima kasih Kak Sherly atas ilmunya nih. Nah, Sobat Genbi nih, ada beberapa poin penting nih bahwa tipe anak-anak muda nih ada 4. Yang pertama tuh pesimis, yang kedua itu realistis, kemudian yang ketiga itu pemuda yang optimis, kemudian yang terakhir itu pemuda yang progresif, yang bisa mengelola kondisi apapun, melakukan apapun dengan cara inovatif, kreatif, dan juga solutif. Nah, juga zaman akan selalu berubah, teknologi juga akan selalu meningkat, pilihannya adalah akan tergerus atau mengikuti atau bisa mengendalikan teknologi gitu. Dan ketika yang diam itu mereka akan yang tertinggal dan akan mati gitu. Nah, persiapan nih untuk jadi seorang pemimpin itu ada 4 nih.
Yang pertama, lakukan kegiatan dengan standar yang baik, kemudian menjadi yang lebih baik dalam hal apapun, kemudian setelah sudah menjadi lebih baik, itu menjadi manusia yang terbaik di bidangnya. Bukan untuk diri sendiri, tapi bisa mengajak kepada orang lain. Dan yang terakhir nih, kita harus bisa memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Nah, untuk teman-teman nih jangan lupa tanyakan ya kepada diri sendiri apakah diri kita itu sibuk atau produktif, itu bisa ditanyakan dengan 4 pertanyaan yang tadi udah Kak Shirley sharing. Yang pertama, siapa kita untuk masa depan? Kemudian siapa kita untuk sekarang? Kemudian bagaimana cara menjadi kita untuk masa depan? Kemudian yang terakhir, saat kita sudah tidak ada, kita akan meninggalkan apa untuk generasi kita. Dan sejarah itu akan melihat siapa pemain yang terbaik, bukan siapa penonton terbaik. Mari kita persiapkan diri menjadi pemain yang terbaik. Begitu, Kak Shirley. Mungkin dari Sobat Genbi nih, ada yang masih penasaran gitu mau tanya sama Kak Shirley. Saya buka satu termin dulu dengan 3 penanya. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Shirley, bisa raise hand, kemudian nanti dari panitia akan langsung mengkoneksikan kepada Kak Shirley. Silahkan. Ya, silahkan Mutiara. Assalamualaikum Mbak, izin bertanya tapi maaf sebelumnya belum bisa on cam karena sedang di luar. Oh iya, tidak apa-apa. Silahkan Mutiara. Buat Mbak Shirley izin bertanya Mbak, kalau misalkan kita kan ada motivasi buat melakukan perubahan gitu, cuma gimana ya biar caranya biar kita konsisten kayak setiap hari produktif gitu. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab langsung atau mau dikumpulkan dulu Kak? Dijawab langsung Shirley, aja ya. Enaknya bagaimana? Biar fokus, nanti kalau Oke. dikumpulin malah generalis nanti jadinya. Tadi jawabnya cuma sedikit-sedikit. Oke. Terima kasih kepada Mbak Mutiara. Terima kasih pada Mbak Mutiara. Ya, ini pertanyaan bagus banget karena ini masalah kita semua nggak sih untuk mengkonsistenkan diri pada sebuah perubahan positif misalnya. Ini masalah kita semua, termasuk masalah Shirley dalam mengkonsistenkan diri, mengistiqomahkan diri, menjadikan sebuah habit baru yang baik dalam diri kita. Segera mengeliminir hal-hal negatif. Karena jadi maksimalnya kita itu adalah sesimpel kita tahu kekurangan kita apa dan segera eliminir itu, sesimpel itu. Cuma pertanyaannya, gimana caranya kita membuat ini menjadi konsisten? Bahasa dalam Islamnya istiqomah, bahasa dalam dunia sosial produknya sustain dalam diri kita. Benar nggak? Ini Shirley membagi ini teman-teman, ini berdasarkan apa yang Shirley lakukan. Mungkin kalau teman-teman membaca buku atau mungkin sharing sama yang lain, orang lain yang kiranya punya tips berbeda, itu bisa jadi beda. Tapi ini yang saya lakukan ke diri saya sendiri. Pertama adalah, teman-teman, kita manusia tuh namanya makhluk sosial. Jadi kita nggak mungkin hidup sendiri, betul nggak? Nggak bisa, mengupayakan perubahan yang baik itu juga sulit untuk sendiri. Maka pastikan sebagai makhluk sosial, kita butuh kontrol sosial. Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang value-nya sama, yang nilai yang diperjuangkannya sama. Itu kalau teman-teman udah ketemu nih sama manusia-manusia kayak begini, segera gandeng, jangan tunggu lama. Gandeng mereka sebagai social control kita. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengkritik kita ketika kita berada salah, saat kita berada di bawah, mulai leye-leye, mulai loyo-loyo, mulai rebahan, mulai terlalu berlebihan bermalas-malasannya.
Ini akan ada manusia-manusia yang ada sebagai social control kita ini mengkritik kita. Share, udah cukup. Tujuan kita tuh masih jauh loh di sana. Ayo kita mulai lagi. Akan ada yang mengulurkan tangannya. Ketika berada di atas, dipuji, mulai diapresiasi nih, karya teman-teman mulai diakui, kita akan besar kepala. Benar nggak? Akan mulai egonya muncul, sombong, percaya dirinya mulai berlebihan, mulai jumawa yang mengingatkan. Share, udah cukup. Tujuan kita bukan di atas sana loh. Tujuan kita di sana tuh, masih jauh. Ayo kita mulai lagi. Akan ada yang menepuk bahu kita untuk mengingatkan. Sehingga berada terlalu di bawah, kita nggak terlalu merasa rendah. Berada di atas, kita nggak terlalu merasa tinggi. Prosesnya sangat terukur. Sangat terukur. Pastikan kita punya kontrol sosial. Karena dipuji terus-terusan juga nggak baik, teman-teman. Ini nggak sehat. Kita akan jadi manusia yang sangat besar kepala. Dikritik terus-terusan juga nggak benar. Nggak akan harus dilanjutkan. Maka dikritik dan diapresiasi ini dua hal yang harus sama-sama kita dapatkan untuk membalance proses konsistensi kita. Yang kedua adalah cari komunitasnya. Dan mencari komunitas ini adalah tentang pilihan. Kita pengen masuk dan terjun ke komunitas yang seperti apa. Ini pilihan teman-teman. Karena ibaratnya gini, seorang bijak kan pernah bilang, bergaul dengan penjual minyak wangi, sedikit-sedikit kita dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi, sedikit-sedikit kita dapat bau besinya. Bergaul dengan para pengusaha, sedikit-sedikit kita dapat ilmu bagaimana cara membaca pasar, benar ya? Bagaimana cara mendevelop satu produk, bagaimana memarketingnya, bagaimana memonetize sesuatu. Bergaul dengan para koruptor, kita akan dapat ilmu-ilmu bagaimana mengambil yang bukan hak kita. Kita bergaul dengan 5 orang pengusaha, kita lah pengusaha ke-6. Kita bergaul dengan 5 orang pencuri, kita lah pencuri ke-6. Silakan teman-teman pilih, ingin bergaul dengan komunitas yang seperti apa. Yang jelas pengen jadi raja wali nih, teman-teman stop berpikir sebagai bebek. Karena dua komunitas ini dua komunitas yang gak mungkin sama. Raja wali sama bebek habitnya beda, mindset beda, pengambilan keputusan beda, yang dipikirkan juga beda. Ini dua komunitas nggak mungkin sama. Raja wali itu mainannya di atas, teman-teman. Sekali dia ngelihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia turun, dia cengkram mangsanya. Kalau nggak dapat, melesetnya sedikit. Kalau bebek gimana habitnya? Ngekor. Benar nggak? Satu ke kanan, semua ikut ke kanan. Satu ke kiri, semua ikut ke kiri. Teman-teman pengen ngarahin bebek, gampang. Ngarahin aja bebek yang di depan, yang belakang akan ikut. Teman-teman pengen tangkap satu bebek, gampang. Tangkap aja bebek paling terakhir, teman-teman udah dekat dengan komunitas bebek. Silakan teman-teman pilih ingin berada di komunitas yang mana. Tapi yang jelas, pengen jadi raja wali, stop berpikir sebagai bebek, pengen jadi bebek, jangan mimpi jadi raja wali. Gak akan mungkin. Ini dua komunitas yang beda. Dan yang ketiga, terakhir, ini segera cari mentornya. Karena ada orang sukses pernah bilang begini, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, itu bisa melihat lebih banyak, bisa melihat lebih luas dari raksasa itu sendiri. Teman-teman, kita anak muda, kita lah kurcaci itu. Benar ya? Kita kurcacinya. Ilmu kita sedikit, wawasan sempit, pengalaman masih bisa dibilang, ya belum ada, emosi masih labil, semangat masih naik turun. Kita lah kurcaci itu, teman-teman. Kalau kita kurcacinya, segera cari raksasanya. Teman-teman pengen jadi pengusaha, cari mentor bisnisnya. Teman-teman pengen jadi seorang organisatoris, cari mentor organisatornya. Teman-teman pengen jadi politik, cari mentor politikusnya. Segera cari mentornya, karena mentor akan mengarahkan teman-teman pakai jalan mana nih yang paling efektif untuk teman-teman tempuh. Pakai jalan yang ini aja, share. Karena jalan yang sedang kamu tempuh, ujungnya itu jurang. Kamu akan masuk jurang. Pakai jalan ini lebih efektif. Share, jangan pakai jalan yang ini. Itu di tengah-tengah banyak kerikil, berat, kamu nggak akan kuat. Bukan Dilan ya, pakai jalan yang ini saja. Lebih halus, kamu lebih cepat sampai. Pekerjaan yang seharusnya 1 tahun, itu bisa selesai dengan 6 bulan.
Pekerjaan yang selesai harusnya 6 bulan, bisa selesai dalam 1 bulan ketika ada mentor. Kita nggak perlu jatuh di jurang yang sama. Dan jelas kita mengefektifkan begitu banyak waktu ketika kita punya mentor. Dan saat kita kebingungan, kita bisa dapat motivasi dari perjalanan hidup langsung oleh si mentor. Segera cari mentornya dari sekarang. Dan kalau ada pertanyaan, kapan kita harus mencari mentor, maka nggak ada jawaban terbaik selain sekarang juga. Saya pikir demikian. Semoga menjawab. Saya diserahkan ke Mbak Hilda. Silakan Mbak Hilda. Mbak Hilda, suaranya masih ke mute. Oke, terima kasih Kak Shirley. Gimana nih Kak Mutiara, udah diberikan secercah ilmu dari Kak Shirley nih, membantu sekali kan. Jadi jangan tunda lagi, sekarang cari mentornya untuk menjadi panduan dari Kak Mutiara nanti untuk menggolkan keinginan cita-citanya Kak Mutiara nih. Gimana Kak Mutiara, sudah Iya, sudah Mbak. puas Makasih banyak atas Kak Shirley atas jawabannya. Oke. Oh, iya. Kemudian beralih ke pertanyaan kedua ya. Silahkan Ahmad, Kak Ahmad. Ya, Silahkan Kak. terima kasih kepada Hilda ya. Begini Kak Shirley, saya izin bertanya. Sedikit curhat ya. Saya kan sedang melakukan usaha ya. Contohnya di bidang peternakan gitu kan. Saya telah melakukan berbagai usaha ya, kayak mendalami keilmuan karena kan saya juga jurusan peternakan. Tapi di sini Mbak, masalahnya tadi kan terkait mencari tentor ya Mbak, dari tentor gitu ya. Lah di sini saya Mbak merasa kesulitan mencari tentor gitu kan. Bahkan tuh saya kadang-kadang sangat percaya dengan seseorang gitu kan sama tentor, tapi malah kadang-kadang tuh kayak memanfaatkan gitu kan. Kira-kira sih kriteria tentor yang bagaimana sih Mbak yang baik gitu Mbak untuk dijadikan saya sebagai tentor di bidang saya, terutama di bidang peternakan gitu kan, kayak gitu. Ciri-ciri tentor yang baik itu bagaimana Mbak ya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Silahkan Kak Ahmad. Shirley. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya pikir pertanyaan yang bagus banget karena lebih ke masalah teknis. Gimana ciri-ciri atau karakter seperti apa sih yang pada mentor yang harus kita cari gitu kurang lebihnya ya. Ini saya menjawab ini berdasarkan sejujurnya ini berdasarkan pengalaman saya karena saya menemukan mentor itu nggak pakai teori teman-teman. Jadi langsung aja. Dan berdasarkan sejauh ini yang saya dapatkan, yang saya pelajari, itu menemukan mentor itu pertama dia harus lebih dari kita dalam hal apapun, terutama kalau kita mau dapat ilmu, pengalaman, maka dia yang udah duluan mendapatkan itu. Karena aneh kalau kita misalnya ya kita mau jadikan dia mentor tapi dianya aja masih belum sampai di titik yang semaksimalnya yang dia bisa lakukan gitu kurang lebihnya. Akan sangat rentan untuk kita yang dimanfaatkan ketika orang itu juga ternyata masih mencari-cari. Logikanya nih, misalnya kita nih misalnya anak umur 20 sampai 30 atau 30 sampai 40 mencari mentor pada atau menjadikan mentor orang yang seumurannya misalnya, itu rentan sekali untuk dimanfaatkan. Itu rentan sekali untuk dikasih saran, dikasih masukan yang bisa jadi punya masalah yang sama. Saya nggak terkhusus untuk Mas Ahmad, misalnya teman-teman sedang galau, sedang ada masalah, terus teman-teman cerita ke anak seumuran teman-teman atau kawan-kawan seumuran teman-teman, maka ini rentan banget. Saran yang dikasih itu cenderung hanya berputar-putar di situ saja, bukan menyelesaikan masalah, bukan. Maka pertama, pastikan dia lebih secara ilmu, lebih secara pengalaman, terkhusus untuk dalam dunia usaha. Maka cara mengukur dia lebih adalah ya penghasilan dia berarti itu udah lebih dari kita sekarang. Karena yang namanya usaha itu salah satu untuk melihatnya kan adalah omset, benar nggak?
Itu cara yang paling terukur. Teman-teman mau dapat investor, pasti nanti yang ditanya adalah traction. Traction itu bicara tentang berapa yang udah terjual kan gitu ya. Itu bicara tentang omset. Teman-teman mau dapat misalnya seorang mentor dalam dunia akademik, maka otomatis dia yang secara keilmuan udah lebih, dan cara mengukur keilmuan lebih salah satunya adalah lewat gelar misalnya, lewat dia sudah pernah pengalamannya dalam dunia akademik, misalnya jurnal sudah berapa yang dia terbitkan gitu ya, kurang lebih saat ditanya tentang hal-hal yang sifatnya logika dia bisa menjawab sampai sejauh apa. Sehingga kalau terkhusus untuk Mas Ahmad, karena ini tentang usaha, dunia entrepreneur, maka cek itunya. Karena kalau enggak, maka kita yang akan dimanfaatkan. Itu rentan banget. Kita punya mentor, tapi mentor kita juga masih ya mediocre lah sifatnya. Kalau bisa cari mentor yang langsung ada di titik the best, karena kita akan termotivasi untuk berada di titik itu. Bukan kita yang dimanfaatkan, tapi kita nanti yang malah dibimbing oleh dia. Yang kedua adalah begini, mentor yang baik itu sejauh ini yang saya lihat adalah mereka yang punya value yang sama dengan kita. Punya value dalam tanda kutip yang memang dia sedang mencari orang untuk dibagikan ilmunya. Karena harus ada saling di situ. Gak bisa kita yang pengen banget dia jadi mentor kita, tapi dianya gak pengen-pengen banget kita jadi mentinya. Ini sulit teman-teman, karena kita akan terus mendekat ya dianya akan ngasih ya biasa aja, itu nggak bisa. Makanya harus ada kita pengen jadi mentinya, dia juga melihat ada potensi besar di kita ya, sehingga dia dengan senang hati mentransfer ilmunya. Harus kayak begini. Dan untuk menemukannya, we should show it first. Kita harus menunjukkan itu pertama. Contoh real, konkret. Kenapa Malcolm X ditunjuk menjadi salah satu mentinya Muhammad Ali, dan Muhammad Ali mau menjadikan Malcolm X sebagai salah satu. Kenapa Malcolm X mau menjadikan Muhammad Ali sebagai mentor, dan Muhammad Ali dengan senang hati menjadikan Malcolm X sebagai menti? Karena dua-duanya saling merasa diikat oleh satu value yang sama. Muhammad Ali melihat Malcolm X punya potensi, dan Malcolm X melihat Muhammad Ali ini lebih dalam hal berbagai hal, dalam hal pengendalian, dalam hal public speaking, dalam hal apapun. Jadilah demikian. Maka pastikan bahwa ini ada saling. Bukan hanya kita yang pengen ke sana, pengen dijadikan sebagai anak didiknya, sebagai mentinya, tapi mentor itu juga sedang mencari orang untuk naiklah, berada di titik excellent, bukan cuma the best. Adalah dia yang ngerasa nggak bisa dia sendiri, ini harus dibagikan. Semakin bermanfaat akan semakin bagus. Semakin banyak dia mencetak orang-orang seperti dia, maka nih sustainabilitas hal yang dia lakukan, misalnya dalam dunia peternakan, ini akan makin banyak, makin besar, makin sustain. Misalnya nih, pengusaha, siapa pengusaha sekarang yang kita kenal? Sebutlah misalnya Pak Sandiaga Uno. Semakin banyak orang yang punya mindset seperti Pak Sandiaga Uno, maka ini akan makin banyak para pengusaha sukses di Indonesia. Maka dengan itu dia mengambil menti-menti yang menurut dia punya kapasitas dalam menyerap ilmu, yang punya skill yang kurang lebih dianggap ini bisa menerima ilmu dari saya. Otomatis, karena dia udah sampai di titik itu, jangan ambil menti yang mediocre, karena sangat rentan nanti kita justru yang akan capek dan kita yang cenderung dimanfaatkan. Terus yang ketiga adalah teman-teman gini, logikanya nih, kita punya wadah isinya air. Terus coba teman-teman guncang wadah itu, maka air yang gerakannya atau partikel air yang bergerak lebih cepat dari yang lain, otomatis dia akan muncrat keluar, benar nggak? Dia akan tumpah. Sama, partikel air yang bergerak lebih lambat dari yang seharusnya, dia sama akan keluar. Maka pastikan dengan mentor ini, kita adalah yang punya kecepatan yang sama. Mentor akan langsung otomatis mengeliminasi kita kalau kita nggak bisa menandingi kecepatan dia dalam hal apapun, mengerjakan, mengeksekusi ide, dan lain-lain. Dan kalau kita terlalu lambat, sama. Ketika kita misalnya memilih mentor yang lebih lambat dari kita, ini kitanya juga akan, ya elah gue mau belajar, malah gue yang ngajarin, nanti malah kayak begitu. Makanya kita cenderung mencari mentor yang lebih dari kita, dan pastikan ketika kita mencari mentor terbaik, otomatis ini cepat, pasti kecepatannya cepat. Dia daripada saya bilang ini harus selesai dalam 2 jam. Kenapa kamu selesaikan dalam 4 jam misalnya gitu? Terus kita nggak bisa ngikutin ritmenya. Siap-siap ini akan tereliminasi dengan sendirinya.
Makanya dalam menyeting satu goal termasuk mencari mentor, itu langsung aja dreams among the stars, langsung aja tinggi. Karena kalaupun kita jatuh, masih jatuhnya di sekitaran langit masih. Sehingga ini memaksa kita untuk terus berpacu, terus meningkatkan diri, setidaknya kualitas kita di situ. Dan kalau mau dinilai ya itu jauh di atas rata-rata orang yang berpikirnya rata-rata. Saya pikir kayak begitu. Terakhir adalah cari mentor yang paling gampang diakses. Karena nih teman-teman punya target, misalnya dalam dunia peternakan siapa yang paling nomor satu lah gitu sebutlah ya di Indonesia. Terus teman-teman nggak bisa mengaksesnya, ya percuma. Untuk sampai di titik itu, mulai dulu dari lingkungan terdekat. Ini siapa nih di lingkungan terdekat kita yang bisa diakses. Nanti pelan-pelan akan muncul jalan untuk menghubungkan kita ke sana. Karena semestaku, setelah kita masuk dalam satu dunia, kita seriusi, kita geluti, dari mentor yang terdekat kita, itu akan terhubung nanti dengan komunitas di nasionalnya, dari nasional akan ketemu lagi. Dan jangan tunggu sempurna dulu baru kita memulai. Jangan tunggu dapat mentor terbaik dulu baru kita mau mengupayakan. Karena mentor terbaik akan mendekat dengan kita ketika kita udah memulai dulu. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Terakhir nih untuk Mas Ahmad, do and give the best are not enough to find the mentor. Melakukan dan memberikan yang terbaik itu nggak cukup untuk mendapatkan mentor. We should show it. Kita harus tunjukkan kualitas kita supaya si mentor tahu bahwa orang ini layak untuk diangkat jadi mentee. Tunjukkan kualitas kita pada satu bidang sehingga orang lain tahu ini orang yang tepat untuk saya transfer ilmunya. Saya pikir kayak begitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima Yang baik kasih. diambil, yang nggak baik ditinggalkan bersama Sherly saja. Sherly serahkan dulu ke Mbak Hilda. Silakan Mbak Hilda. Baik Kak Sherly, terima kasih. Jadi Mas Ahmad, nih kriteria tentor yang baik itu ada 5 nih. Yang pertama, cari mentor yang lebih dari kita dari segi apapun dan cari yang the best di bidangnya. Kemudian saling mempunyai value yang sama dan tentunya calon mentornya mau menerima kita sebagai mentinya. Kemudian yang ketiga, kita dapat menandingi kecepatan mentornya. Yang keempat, cari mentor yang paling mudah untuk diakses. Dan terakhir, dan yang paling penting itu tunjukkan kualitas kita kepada mentor kita. Begitu Kak Ahmad. Sudah puas dengan jawaban Kak Sherly? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Sherly. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga dari Reynaldi. Silakan Kak Reynaldi. Oke, terima kasih Mbak Hilda. Assalamualaikum Mbak Sherly, Mbak Hilda, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, Mbak Sherly, nama saya Reynaldi KKNT, biasa dipanggil Aldi ya, dari Genpi Unsud. Izin bertanya ya, tentang tadi kan sudah disinggung tentang antara orang yang sibuk sama orang yang produktif gitu. Nah, sebenarnya saya pengen nanya ini sih apa ya, gimana sih cara kita mengidentifikasi nih benar-benar menyadari bahwa kita tuh termasuk golongan orang yang mana. Tadi kan sempat disinggung tentang kalau misalnya orang sibuk itu multitasking nih, terus orang yang produktif itu yang fokus. Nah, tapi itu kalau misal kita nih kayak misal kita juga fokus sama tujuan kita nih, tapi di sisi lain juga kita banyak kerjaan gitu, banyak prioritas. Nah, di sisi lain kita juga mengharuskan untuk multitasking gitu, Mbak. Jadi tuh yang benar-benar bisa untuk mendeteksi diri kita itu dikategorikan dalam orang-orang yang produktif atau sibuk itu bagaimana ya, Mbak? Untuk contohnya atau contoh lebih khusus. Oke, saya izin jawab boleh? Langsung Mbak Hilda? Silakan Kak, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Renaldi. Bagaimana mengidentifikasikan atau membedakan
apakah kita ini orang yang produktif atau orang yang sibuk. Jadi kalau tadi mungkin Sally mendetailkan ya. Mungkin tadi penjelasan Sally terlalu cepat, Sally sedikit detailkan. Orang yang produktif dia sudah bisa menjawab 4 pertanyaan. Minimal 3. Syukur kalau bisa 4, karena kalau 4 itu berarti sustainabilitas apa yang diperjuangkan itu lintas batas generasi. Pertama adalah, ini goal akhirnya apa sih? Kita memperjuangkan semua ini sebetulnya apa tujuan akhirnya? They always productive people, orang-orang yang produktif, they always start from the end, teman-teman. Mereka selalu mulai dari akhir. Coba cek dalam social project misalnya, atau teman-teman misalnya organisasi ini bikin acara, pasti proposal misalnya, pasti akan kelihatan tuh di proposal, tertulis di proposal bahwa apa tujuan acara ini apa, benar nggak? Target acara ini apa? Jadi mereka selalu memulainya dari akhir. Coba sekarang tanya, 10-15 tahun ke depan, teman-teman ini siapa? Targetnya apa? Goalnya apa? Apa yang teman-teman perjuangkan? Itu dulu dijawab. Ketika teman-teman ternyata sudah bisa menjawab itu dengan semua aktivitas teman-teman sekarang, maka teman-teman udah masuk dalam kategori produktif. Nah, ini nggak cukup. Misalnya nih, teman-teman 10 tahun ke depan pengen jadi pengusaha. Maka yang teman-teman lakukan ya, sekarang saya sedang buka usaha kecil-kecilan meskipun saya sekarang sambil bekerja karena tetap harus menghidupi misalnya keluarga, saya ada tulang punggung, atau mungkin saya tetap sambil kuliah jadi saya harus terus mendapatkan. Nggak apa-apa, silakan. Dua-duanya sama-sama produktif karena teman-teman membangun usaha teman-teman sendiri. Di waktu yang bersamaan teman-teman bekerja untuk terus agar roda ini berputar. So go get it. Terus teman-teman tiba-tiba ada orang yang ngajakin, yuk kita mulai bikin misalnya perkumpulan orang-orang yang menyuarakan satu hal misalnya. Pertanyaannya, itu ada kaitannya nggak dengan teman-teman 10 tahun ke depan, goalnya tadi? Segera cek, checklist. Dan untuk bisa membuat atau memilah dan memilih mana yang yes, mana yang no, mana yang sekedar sibuk, mana yang masuk dalam produktivitas, segera jawab pertanyaan kedua. Kita ini siapa? Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, opportunity yang masih tersisa apa, dan tantangannya apa. Mbak Ser, saya pengen jadi pengusaha nih. Kelebihan saya adalah saya bagus dalam hal public speaking misalnya. Tapi kekurangan saya nggak bagus dalam hal-hal yang sifatnya accounting, saya nggak bagus. Oke, berarti yang harus kita lakukan adalah cari orang yang bisa diajak kolaborasi untuk bidang itu. Bukan teman-teman, karena ketika kita juga pelajari hal ini, nanti kita jadinya sibuk. Karena orang yang fokus, dia tahu kapan harus mendelegasikan tugas. Itu memang bukan bidang saya, tapi itu kekurangan yang harus segera saya tutupi. Maka saya akan cari orang yang bisa berkolaborasi dengan saya, menambal kekurangan saya. That's it. Kak, saya pengen menjadi seorang content creator. Saya bagus dalam hal konten, tapi saya nggak bagus dalam hal editing. So go get it, cari orang, kawan kolaborasi teman-teman, yang akan menjadi editornya. Mungkin kalau teman-teman memulainya dulu di awal karena belum bisa berkolaborasi dengan orang lain, nggak apa-apa. Teman-teman pelajari dulu dasar-dasarnya. Tapi ke depan, bagi tugas, siapa yang membuat konten, siapa yang mengedit. Kak, saya bagus dalam hal apa misalnya? Saya bagus dalam hal fotografi, saya pengen bikin perusahaan yang bergerak di bidang fotografi. Karena sekarang zamannya udah kayak begitu. Silakan, tapi saya nggak bagus dalam hal marketing. Harusnya ini makin banyak anak muda yang tahu, makin bagus. Berarti cari orang marketingnya. Kolaborasi dengan siapa? Itu salah satu fungsinya kita tahu kekurangan dan kelebihan. Bukan untuk kita kerjakan semua, karena ketika kita kerjakan semua, waktu kita habis, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah how, bagaimana? Kita tahu 10-15 tahun ke depan, ini kita mau menjadi seperti apa. Tadi kita kan udah membahas tentang smart goal setting, udah tahu spesifikasinya apa. Segera pecah untuk menjadi contoh nih, seorang yang sebutlah misalnya, saya pengen jadi penulis internasional misalnya ya, dan sekarang saya adalah mahasiswa. Saya punya waktu 10 tahun.
Maka 10 tahun ini akan saya habiskan. Pertama, di tahun pertama saya akan selesai dengan ego saya sendiri. Tahun kedua, saya akan menemukan komunitas di tingkat lokal. Tahun ketiga, saya mulai menemukan mentor di tingkat lokal. Tahun keempat, buku pertama saya keluar dan terbit. Saya selesai kuliah, tahun kelima saya merasa butuh atau tidak melanjutkan pendidikan. Ternyata nggak butuh, saya lebih butuh pengalaman. Maka tahun kelima saya mulai roadshow ke seluruh Indonesia. Full tuh, hari ini ke sana, bulan ini ke sana, bulan C ke provinsi mana, mulai full. Bekerja sama, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal. Fokusnya di tahun kelima adalah itu. Tahun keenam, saya mulai menemukan komunitas nasional dan satu mentor menulis di tingkat nasional. Tahun ketujuh, buku pertama saya ditranslate ke bahasa Inggris, dan saya sudah selesai roadshow ke seluruh Indonesia, sudah bisa berkolaborasi dengan lebih dari 30 komunitas di seluruh Indonesia. Jejaring teman-teman udah kuat tuh. Buku ditranslate ke dalam bahasa Inggris, sambil saya mulai mencari komunitas di tingkat internasional. Saya cemplungkan diri. Tahun ke-8 saya memperdalam komunitas dan link ke tingkat internasional. Tahun ke-9 saya mulai roadshow di internasional. Nggak usah jauh-jauh ke dunia, ke Asia Tenggara aja dulu yang paling dekat. Maka teman-teman di tahun ke-9, dengan goal teman-teman di tahun ke-10, ini gapnya makin dekat. Maka orang kayak begini bisa dibilang 9 tahun waktu dia ini adalah produktivitas. Cek dengan orang yang sibuk semuanya dikerjain, tunggu nanti 9 tahun kemudian. Sama-sama terlihat beraktivitas, tapi nanti di tahun 9, 10, nggak usah jauh-jauh, 4, 5, itu kelihatan hasilnya, impact-nya, manfaatnya, pencapaiannya. Ini jauh berbeda, sustainabilitasnya ini jauh berbeda antara orang yang produktif dengan orang yang sibuk. Maka minimal segera jawab 3 pertanyaan tadi. What's the goal? Apa goalnya? Karena orang yang produktif, they always start from the end. Yang kedua, who we are, siapa kita sekarang. Yang ketiga, how, bagaimana kita sampai ke titik itu. Dan semua aktivitas yang kita lakukan untuk sampai ke titik itu dari tahun pecah ke bulan, bulan pecah ke target mingguan pecah ke target harian. Dan semua aktivitas yang tidak mengantarkan kita lebih dekat dengan siapa kita di maksimalnya kita, di goal kita nanti, maka segera eliminir. Dan tahun keempat kita ingin meninggalkan apa untuk generasi sesudah kita. Mbak Ser, saya fokusnya dalam dunia kepenulisan, maka saya pengen bikin sekolah menulis. That's it. Kita ingin meninggalkan kemampuan menarasikan sesuatu untuk generasi sesudah kita. Silahkan. Artinya apa? Kita nggak cukup menjadi the best. Tadi kan ada 4 kualitas kan? Kita nggak cukup jadi the best. Kita naik satu tingkat lebih tinggi, an excellent one. Kita meninggalkan sesuatu untuk generasi sesudah kita. Mbak Ser, saya mau fokus dalam dunia pengusaha. Saya nggak merasa ini harus saya tinggalkan ini untuk generasi sesudah saya. Go get it, silahkan. Bikin inkubatornya misalnya. Jadi segera jawab minimal 3 pertanyaan itu. Syukur bisa naik ke level excellent dengan menjawab pertanyaan keempat. Maka kita adalah manusia yang produktif. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Renaldi tadi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya kembalikan dulu ke Mbak Hilda. Silakan Mbak Hilda. Baik Kak, maaf Kak, tadi ada koneksi buruk nih, jadi saya keluar dari Zoom nih Kak. Gimana nih Kak Renaldi, sudah bisa menjawab berapa pertanyaan keproduktifan nih? Silahkan jawab untuk diri sendiri ya Kak Renaldi, dan jangan lupa untuk do action-nya nih Kak Renaldi. Gimana tadi jawaban dari Kak Shirley, sudah menjawab dan puas atau belum Kak Renaldi? Ya, alhamdulillah udah cukup puas, Mbak. Alhamdulillah. Izin balik lagi boleh nggak, Mbak? Kalau misal ketika kita udah punya goals dan udah menyadari siapa kita dan bagaimana cara melakukannya. Nah, untuk how-nya ini kan misal nih dalam suatu waktu nih kita punya pekerjaan atau cara kita untuk mencapai tujuan kita, goals kita itu tentang waktunya itu lumayan dekat gitu, Mbak. Jadi agak bentrok, agak hektik gitu, Mbak. Nah, itu apakah kita harus multitasking, harus punya
skill multitasking atau bagaimana, Mbak? Oke, ini menarik pertanyaannya. 2 jawabannya. Kalau misalnya mau tetap dikerjakan sendiri, maka siap-siap waktu istirahatnya akan berkurang. Jauh harus berkurang. Ya misalnya tidur normalnya 7 jam atau 6 jam harus jadi 3 jam, 4 jam. Kalau rela melakukan ini ya nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nggak bisa, maka segera delegasikan tugasnya ke orang. Kalau ternyata nggak bisa didelegasikan, maka ambil ini sebagai salah satu resiko. Karena ini adalah bagian dari proses penempaan. Proses penempaan kita untuk siap naik level. Ini hukum alam. Karena ini adalah bagian dari goncangan kan gitu ya kurang lebihnya ya. Pelaut handal itu kan baru bisa lahir itu setelah melewati gulungan ombak yang luar biasa. Ketika pilot itu baru dibilang pilot yang hebat ketika dia sudah melewati turbulensi yang luar biasa ketika mengendarai pesawat. Sama, kita manusia juga sama. Manusia di atas rata-rata adalah ketika dia melewati proses penempaan yang dia harus merelakan waktunya istirahat, berkurang waktunya untuk sebutlah misalnya nongki-nongki bermain dengan kawan-kawan itu jauh jadi nggak ada ketika orang lain tidur dia harus bekerja. Ini proses penempaan. Proses penempaan kita untuk menekan sekecil-kecilnya ego kita, memenangkan sesuatu hal yang sebetulnya itu kita inginkan, tapi kita lebih memenangkan apa yang keseharusan dan kesemestiannya. Kita tahu ini batas waktunya, misalnya ini hanya dilakukan selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, saya udah punya modal, saya akan membiayai orang lain. Silakan, nggak ada masalah. Dan tapi tetap harus ada batasan waktunya. Kita tahu, karena kalau kayak begini, berarti hektiknya kita itu berada dalam kontrol kita. Ini yang paling penting. Sesuatu yang tidak dikontrol, maka siap-siap dia akan mengontrol kita. Salah satu mengontrolnya adalah dengan batasan waktu. Betul, saya harus mengerjakan banyak hal ini, tapi hanya saya batasi selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka saya siap untuk mendelegasikan ini ke orang. Setelah 1 tahun, maka hasilnya adalah A, dan dengan demikian, maka saya udah bisa fokus. Karena A ini justru akan menambah atau edit value pada goal besar saya 10 tahun lagi. So, go get it. Itu harus dilewati. Itu harus kita jalani, karena kalau ada proses yang kita skip maka hasilnya tidak akan semaksimal yang kita rencanakan. Dan tetap urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Pada akhirnya setelah kita berusaha maksimal, berdoa maksimal, baru kemudian kita serahkan ke Sang Maha Sutradara. Kita boleh berencana semaksimal mungkin, mengupayakan yang terbaik yang kita bisa, tapi tetap Sang Maha Sutradara kehidupan ini kan adalah Yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada yang tanya ke teman-teman setelah seminar ini, di mana letaknya takdir, maka teman-teman udah bisa jawab. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, maka selebihnya adalah Yang Maha Kuasa. Kembali ke pertanyaan Mas Renaldi tadi, itu adalah upaya kita semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nanti hasilnya bagaimana, ya serahkan ke Yang Maha Sutradara. Tapi yang jelas, apakah proses itu harus dilewati? Kalau memang itu menambah value, atau ada added value yang bisa dimunculkan sebagai bagian dari mengejar goal tadi, maka go get it, ambil. Saya pikir demikian. Semoga menjawab. Terima kasih. Silakan Mbak. Oke, Kak Shirley, terima kasih. Sudah ya, Kak Renaldi, selalu semangat untuk menggapai cita-citanya. Kemudian Kak Shirley, mohon maaf nih Kak, kita masih ada waktu 30 menit kurang lebih. Boleh enggak Kak kita menambah pertanyaan nih, karena memang banyak sekali yang ini yang mau bertanya ke Kak Shirley gitu. Punten, kita sampai jam berapa? 12.30 Kak. 12.30 ya? Tadi saya dapat briefing katanya 12.15 teman-teman. Bisa tolong dibantu cek lagi ke road manager saya. Oh gitu. Ya baik Kak. Karena Ya. masih ada waktu 13 menit, boleh menambah pertanyaan kembali? Silakan. Oke. Kan untuk Kak Intan. Intan untuk bertanya langsung kepada Kak Shirley. Dipersilahkan. Ya, Kak Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Kak, kan anak muda itu biasanya kalau misalkan saya sendiri kan kuliah gitu ya kan, biasanya suka banget buat nunda-nunda nih, nunda-nunda ngerjain kayak gitu. Padahal udah niat buat produktif. Kalau udah buka laptop biasanya kayak buka lagi HP, scroll-scroll IG kayak gitu. Gimana sih buat menghilangkan kebiasaan seperti itu gitu? Makasih. Ini saya langsung jawab teknis karena yang ditanya adalah teknis. Ada namanya, saya share screen ya. Ada namanya teman-teman, dan karena ini adalah masalah kebanyakan sih, kebanyakan anak muda nih termasuk kita semua. Ada namanya Pomodoro Teknik untuk menghilangkan kebiasaan menunda, procrastinating, menunda-nunda. Ini salah satu cara dan cara ini menurut saya cukup efektif. Pomodoro ini artinya, ini kenapa tomat ya? Karena Pomodoro ini berasal dari Italia, bahasa Italia. Ini artinya tomat. Filosofinya adalah saat itu chef di belakang di dapur gitu ya. Dia menggunakan dia nggak bisa fokus saat itu memasak dan lain-lain. Dia menggunakan teknik ini. Jadi dia setting stopwatchnya itu berbentuk tomat saat itu, makanya akhirnya disebutlah ini sebagai Pomodoro Teknik. Nah, pertama caranya adalah ini proses kita untuk lebih bagus kita bertahan lama tapi sedikit. Jadi sedikit aja dulu mulainya, tapi ini tahan lama daripada kita langsung jebret belajar, jebret ngerjain tugas sekian jam, tapi sesudah itu kita udah nggak fokus lagi. Nah, caranya pertama adalah tentuin dulu nih, ini apa yang mau kita kerjakan. Karena nggak mungkin kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, itu mungkin bisa, tapi hasilnya nggak maksimal. Decide on the task to be done. Tentuin dulu, apa nih yang mau dikerjakan. Tugas, skripsi, esai, apa yang mau dikerjakan misalnya. Udah ditentukan. Terus ambil stopwatch. Kan kita semua ada stopwatch ya di gadget kita. Set waktu 25 menit. Set waktu, stopwatch 25 menit. Tutup dulu semua sosial media, nonaktifkan dulu. Sesudah itu, kita mulai 25 menit kita mulai ngerjain. Gak usah lihat-lihat sosmed, gak usah buka-buka WhatsApp di laptop, gak usah, tutup, kita fokus ngerjain itu 25 menit. Gak panjang 25 menit ini, ketika kita fokus teman-teman, itu kayak selesai, kayak gitu aja kalau 25 menit ya. Sesudah itu, stopwatch berbunyi, stop, jangan dilanjutin. Teman-teman, take a break dulu, 5 menit. Kak, nggak ada yang mau dikerjain, ya pokoknya take a break aja dulu. Teman-teman minum kayak, ambil kopi kayak, mau ngecek dulu WhatsApp kayak, mau scrolling Instagram kayak 5 menit, sesudah itu tutup semuanya lagi, minum udah diambil, udah ngopi dan lain-lain, balik lagi, 25 menit lagi. Tutup lagi semua, nggak usah lihat-lihat WhatsApp lagi, kerjain lagi nih, 25 menit, sesudah itu break lagi, 5 menit, silahkan refresh dulu otaknya. Nah, ini dikerjakan selama 4 kali. Teman-teman bayangin 25 kali 4 sama dengan udah 100 menit, benar nggak? 100 menit teman-teman udah fokus. Beda ya, sangat beda teman-teman, orang-orang yang ngerjain sesuatu fokus dengan yang ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Ini beda banget hasilnya. Silahkan teman-teman coba. Sesudah 4 kali diulang, ini kan udah 100 menit. Nanti yang kelima, ambil breaknya ditambah, jangan 5 menit. Karena kita udah otak kita itu udah bekerja 100 menit, kasih dia break time yang lebih panjang, 15 sampai 30 menit. Jadi ngerjain 25 menit, terus kasih reward dengan cara, ya kita bolehlah sedikit santai dulu 15 menit, terus nanti balik lagi. Sampai akhirnya pekerjaan itu selesai atau kita merasa udah cukup. Nah, teman-teman hitung, misalnya nih 25 kali 4 aja itu udah 100 menit. Terus next-nya kita bisa ngerjain yang di bagian kelima ini, kita kerjain sebutlah 2-3 putaran. Gak usah sampai 4, 2 putaran aja. Maka 25 kali 2 putaran lagi, sama dengan 50. Teman-teman berada pada siklus paling fokus yang bisa teman-teman upayakan sebanyak 150 menit. 150 menit dibagi 60 menit, ini teman-teman udah berapa jam? 2 jam dapat. Hampir nyaris 3 jam. Teman-teman melakukan ini dengan konsisten, maka pelan-pelan akan bertambah dengan sendirinya. Beda antara kita mengerjakan fokus banget dalam 1 jam, terus itu udah selesai. Kita kayak udah ngerasa capek.
kayak begitu. Lebih bagus memulai dulu sebentar, tapi nanti sustain daripada jebret sekalian, tapi kita udah malas habis itu ngerjain. Di awal mungkin hanya 150 menit. Tapi ketika ini sudah dibiasakan, maka teman-teman akan nagih. Yang awalnya 25 menit, tambah deh jadi 30 menit, baru break 5 menit, tambah deh jadi 40 menit, baru break 5 menit. Nanti akan sampai pada titik di mana otak teman-teman akan dikit lagi nih. Karena proses transfer informasi antara seluruh bumi itu udah terbiasa lompat. Di awal mungkin akan berat, teman-teman nagih nanti, ditambah. Setidaknya itu yang saya lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak menunda-nunda. Mulai dulu dari yang paling dasar lah. Nah, itu cara yang pertama. Nah, yang kedua, supaya nggak lihat lagi sosmed, nggak terganggu dengan hal-hal yang ya kayak balas-balas chatting dan lain-lain, maka Sally di gadget itu mengelompokkan semua hal yang kiranya akan mengganggu saat mengerjakan tugas itu dalam satu folder. Misalnya nih, WhatsApp, Instagram, apalagi sosmed teman-teman apa, masukkan itu dalam satu folder, foldernya dikunci. Kalau misalnya kita paling sering adalah scrolling Instagram, maka saat mengerjakan itu, apalagi kita punya sesuatu yang harus selesai dalam minggu itu, maka fokus ngerjain itu, apa yang paling mengganggu itu langsung dibikin kayak 2-3 kali lipat susahnya membuka. Misalnya, buka Instagram, ini dikunci. Untuk membuka kuncinya, maka ini harus minta authentication dulu dari HP yang lain lagi misalnya, yang nomornya di tempat lain. Terus dari situ kita harus minta approve dulu dari email. Dari email nanti harus masukin kode yang dikeluarin oleh satu aplikasi tertentu. Aduh, ribet banget. Untuk ngebuka aja harus butuh waktu 5 menit. Daripada kayak begitu, udahlah ini nanti aja deh ngerjain dulu. Jadi mempersulit kita untuk bisa membuka aplikasi itu. Itu cara yang kedua. Dan cara ketiga yang paling ekstrim adalah uninstall. Uninstall untuk sementara ya. Jadi misalnya kita punya fokus yang ke yang lain nih, yang harus selesai, dan kita merasa ini sebenarnya jauh lebih penting, maka segera uninstall hal-hal yang akan mengganggu fokus kita. Kan uninstallnya sementara kan, jadi nggak ada masalah. Nanti ketika udah selesai kita install lagi. Nah ini teman-teman, itu di bawah kontrol kita. Ketika kita nggak bisa membedakan mana yang perasaan, mana yang logika, maka ini akan nyatu. Misalnya, rasa-rasanya nih pengen buka sosmed nih, tapi masih ada tugas kan gitu ya. Yang satu rasa, yang satu logika. Nah, logika dan perasaan ini dua hal yang berbeda, nggak bisa nyatu. Ini kayak air. Teman-teman menenangkan logika, maka perasaan teman-teman akan menciut. Teman-teman menenangkan perasaan logika di dalam menyelesaikan, pastikan teman-teman menggunakan logika, bukan perasaan. Saya pikir demikian. Semoga menjawab. Saya serahkan dulu ke Mbak Hilda. Silakan Mbak Hilda. Baik Kak Sherly, terima kasih. Gimana nih Kak Intan? Sudah lebih mengerti tentang tips and triknya? Sudah, terima kasih Kak Sherly. Oke. 4 menit terakhir nih Kak Sherly. Pertanyaan-pertanyaan udah dijawab dari tadi kan Kak Sherly. Mungkin dari Kak Sherly ingin menyampaikan nih kali. Silakan Kak. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Kalau dari Sherly, closing statement-nya singkat saja bahwa teman-teman nggak ada cita-cita yang terlalu besar. Yang ada adalah langkah kita yang terlalu kecil. Nggak ada goal yang terlalu tinggi. Yang ada misi kita yang terlalu pendek. Besarkan langkahnya, panjangkan misinya, maka goal dan visi kita itu akan semakin terlihat dekat. Saya pikir demikian. Dan semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil, yang baik, yang positif teman-teman ambil, tapi yang nggak baik, yang negatif, itu ditinggalkan aja bersama Sherly. Yang cocok teman-teman ambil, yang nggak baik, yang nggak cocok, tinggalkan saja di sini. Dan di Purwokerto, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sukses terus untuk kita semua teman-teman. Amin. Amin. Dan semoga setelah COVID-19 ini selesai, kita bisa ketemu secara langsung, silaturahim secara langsung,
Dan tetap optimis di masa-masa kayak gini teman-teman, karena setiap krisis pasti akan mengeluarkan para pemenang baru, pasti. 1945 Indonesia dijajah, krisis dulu, terus keluar para pemenang baru. Jelas kita mengenal Jenderal Sudirman, Kiai Haji Agus Salim, kita mengenal Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno sebagai para pemenang baru tahun 1945. Tahun 98 terjadi krisis besar-besaran. Apakah keluar para pemenang baru? Jelas keluar para pemenang baru. Meskipun secara ekonomi, finansial. 2008 keluar para pemenang baru setelah terjadi krisis. 2020 terjadi krisis multidimensional. Semua orang sepakat. Apakah akan keluar para pemenang baru? Yes, pasti. Dan kalau ada yang memprediksi, peneliti sosial memprediksi, kalau ada kelompok umur yang paling siap keluar sebagai pemenang, maka jawabannya adalah anak muda. Anak muda adalah kelompok umur yang paling siap keluar sebagai pemenang dari krisis COVID-19 ini. Karena anak muda yang paling responsif dan adaptif dengan yang namanya Internet of Things. Pastikan kita bersiap untuk keluar sebagai pemenang dari krisis COVID-19 ini. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sherly atas closing statement-nya. Terima kasih juga atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Tunggu kami Kak Sherly di 10 tahun kemudian. Kami akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di bidangnya Kak Sherly. Dan semoga kita juga bisa berkumpul di waktu yang lebih baik lagi. Dan tentunya semoga secara offline ya Kak Sherly. Amin. Terima kasih Sobat Genbi atas partisipasinya. Dari saya, perubahan terbesar dimulai dari kita sendiri. Dan setiap orang adalah pemimpin setidaknya bagi dirinya sendiri. Dan jadilah pemain yang terbaik di bidangnya sendiri. Saya Hilda Nurul Aini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ifti. Terima kasih Kak Sherly selaku pematik dan Kak Hilda selaku moderator, bahwa benar, jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Tidak terasa kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara webinar leadership kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiknya kita ini ya, foto bersama ya. Kak Sherly, kita foto bersama dulu ya Kak. Ya, bagi teman-teman yang belum on kamera, silahkan on kamera dan berpose yang tercute, tercantik, tergagah, dan akan diambil fotonya dihitung dari 3 mundur ya. Siap ya teman-teman ya. Oke. 3, 2, 1. Cheese. Lagi ya. 3, 2, 1. Senyum. Sekali lagi ya. Oke, terakhir. 3, 2, 1. Senyum. Lagi-lagi ya, oke. Ada penambahan nih, slide-nya banyak ya ternyata ya. Oke, pause lagi ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sudah semuanya ya? Alhamdulillah. Saya Iftiarini Rahmatun Nazila selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Sherly. Luar biasa. Terima kasih Mbak Timiya. Sama-sama. Dadah. Dadah Kak Sherly. Absen, Sampai kita sih ketemu. absen nggak? Absennya nggak ada jabatan stafnya Mbak. Halo Mbak Meli. Absennya nggak ada. Koordinator komisariat. Ria Rini yang IAIN nggak ada stafnya absennya.
Kak. Oh iya. Terima kasih keluhannya. Udah ditutup apa? Absensinya? Belum. Terus? Absennya ada. Ya silahkan yang belum Udah, itu absen boleh bisa absen ya. meetingnya nggak? Kenapa? Boleh live meeting. Oh, boleh. Untuk Ya, kalau udah absen di mana absen ya boleh. linknya? Ini di chat, di kirimannya. Iya, Di webinar di room aja, chat oke. aja. Ya, di room chat aja. Ya, yang belum absen silahkan absen ya. Mana bisa absen? Generasi baru Indonesia, kembangkan kompetensi dan inovasi, bangun jiwa kepemimpinan religi yang tangguh serta siap mengabdi. Kami Genbi, harapan bangsa, menatap masa depan gemilang menjaya. Halo, alhamdulillah. Maaf ya, tadi Mandan gadet-gadet. Izin. Nah, emang nyopin lagi gue. Ganti. Ya, aku. IAIN ya? Kami Genbi yang berkarya dan berprestasi, Ini benar nggak itu kan? mahasiswa dari seluruh pelosok negeri di dalam program Bank Indonesia. Kami ditempa dan dibina untuk para Pengen pipis maning, pipis yuk.